Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semua dan para sahabat Aelang Al-Magnumi dimanapun Anda berada. Konten kali ini sangat unik sekali ya. Aelang mengunjungi sebuah rumah minimalis tapi istimewa sekali. Lahan sempit disulap menjadi rumah yang unik dengan bahan material bekas. Ya, itulah sebuah rumah milik Bapak Muhammad Palah yang berlokasi di Kampung Geprong, RT 04 RW 03, Desa Cikahuripan, Kecamatan Geprong, Kabupaten Cianjur. Nah, langsung saja para sahabat, berikut adalah video wawancara Aelang Al-Magnumi langsung dengan pemilik rumah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa bersama Aelang Al-Magnumi. Kebetulan sekarang ini Aelang Al-Magnumi sedang bersilaturahmi ke sahabat lama Aelang, yaitu Bapak Palah. Alhamdulillah kebetulan beliau ini sedang membangun satu buah rumah, ya, rumah minimalis, luas tanah yang 50 meter, cukup kecil tapi menjadi luar biasa. Ini baru tahap pembangunan ya. Kita bisa lihat ini Bapak Palanya ini kita lihat. Kita minta izin dulu. Kita minta izin kepada Bapak Pala untuk melihat dalamnya seperti apa rumah ini. Rumah minimalis, elegan dan simpel sekali, indah sekali juga ya. Pak Pala minta izin ya. Minta izin untuk melihat lihat ya. Ayo saudara kita lihat apa saja yang ada. Oh, ini ruangan luar. Ini ruangan luar untuk apa namanya sadarnya dibuat sedemikian rupa. Ada juga akuarium, ya, akuarium untuk indah. Ini tangga untuk ke atas ya, karena ini 3 lantai. Ini untuk disiapkan untuk apa namanya menjemur pakaian ya. Kita naik tangga di sini untuk menjemur pakaian. Ini luar biasa desainnya. Kita lihat dulu. Ini ruangannya cukup nyaman, cukup indah, cukup adem sekali bagi keluarga yang berbahagia. Tentunya ini desainnya bisa dilihat seluruh desainnya. Nah, ini dibuat oleh sendiri dengan tangannya sendiri, ya, dengan karya sendiri, dibuatnya sendiri. Ini Bapak ini luar biasa. Kita lihat di sini juga ada dapur. Ini apa namanya tempat penyimpanan alat-alat rumah tangga seperti piring dan semuanya. Ini tempat masaknya. Ini wastafel. Ini wastafelnya untuk menyucinya. Bagaimana airnya? Airnya juga ini luar biasa. Airnya juga putih jernih ya, jernih alami ya, karena berdekatan dengan ini sumber airnya luar biasa. Ya. Juga kita melihat ke ini ada ruangan. Ini WC-nya di sini. Nah, ini apa namanya WC-nya? Dalam WC-nya. Ini WC-nya. Juga kita lihat lagi apa namanya ruangan kerjanya. Ini ruangan kerja. Ruangan kerjanya. Cuma nggak begitu rapi ruangan kerja. Untuk karena beliau ini adalah seorang pengusaha air di bidang air untuk menyalurkan air ke kebutuhan rumah tangga ke masyarakat ya. Ini beliau ini pengusaha air. Kita lihat lagi ke atas ya. Ke atas kita lihat bagaimana di atas kita bisa melihat luas bangunan tanah yang apa namanya agak sempit tetapi dibuat senyaman mungkin, seluas mungkin. Ya, ini tangga-tangganya enak, nyaman. Ini terbuat dari kayu-kayu yang sudah luar biasa. Ini kamar yang
kedua. Nah, ini tempat keluarga, ruangan keluarga. Ini ruangan keluarga untuk apa namanya kenyamanan keluarga untuk bersama-sama anak dan istri ya. Ini luar biasa coba. Maaf ya, masih berantakan ya. Ya, tuh ya. Ini masih lantai kedua. Ini lantai kedua. Ini juga kamar utama ya. Ini kamar utama. Ini juga kamar utama. Dan juga ada tempat mandi, kamar mandinya. Lantai 3 dia. Lantai 3-nya tuh. Ya. Ini luar biasa ya. Inspirasi yang begitu luar biasa. Ada lantai 3. Tempat apa nih? Tempat apa? Nah, Cimahi ya. Coba lihat. Ini tempat ruangan belajar Yusuf ya. Dan tempat mainan juga. Ini luar biasa. Ngajinya sudah bisa ini, ya. Nah, bisa ngaji. Jadi bisa lihat di sini apa nih untuk kamar. Itulah saudara-saudara, ini juga tempat yang luar biasa. Ini tempat permainan Yusuf, belajar lagi tempat permainan juga. Lihat ini sangat keluarga yang Islami. Di sini diajarkan ya tentang bagaimana ilmu tajwid ya, ilmu tajwid buat bisa kalau ini dilihat dari namanya. Oh, ini tanaman. Ini bisa dilihat, saudara. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan indah. Lihat pemandangan indah, silakan. Ada kapsul, pohon stroberi, gajah tapi kuping gajahnya sudah mati. Ya. Baik, saudara, itulah rumah minimalis elegan yang sangat nyaman, bisa menjadi inspirasi kita bagaimana kita memiliki tangki yang sangat sempit tapi bisa dibangun sangat luas sekali. Insya Allah bisa menghubungi Bapak Pala ya, nanti tertera nomor teleponnya ya. Beliau juga ahli menggambar, arsitek dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aelang Al-Makdumi. Kebetulan Aelang sedang berada di sahabat Aelang, yaitu saudara Bapak Pala. Ini terinspirasi saudara, membangun rumah dengan luas tanah 50 kurang tapi bisa berukuran 150 meter ya, kayak 150 meter. Ini luas sekali, luar biasa. Nanti akan ada tayangan-tayangan bagaimana ruangan-ruangannya nanti ditayangkan. Insya Allah saya akan tanya-tanya ini karena beliau ini mandiri ya, tidak pakai orang lain tukangnya. Beliau ini kebetulan seorang arsitektur juga mendesain rumah. Kalau pemirsa membutuhkan beliau bisa menghubungi beliau untuk dibikinkan gambar rumah bangunan sesuai selera Anda ya. Assalamualaikum Bapak Pala. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya Bapak Pala ya. Ini anaknya ya. Ini siapa namanya? Yusuf. Yusuf apa? Muhammad Yusuf. Yusuf Bahrul Ulum Mubarak, nama yang bagus luar biasa. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya, nanti sekolah ya, ngaji, main juga gak apa-apa ya. Saya mau tanya-tanya bapaknya boleh? Nah, di Pala ini kebetulan saya melihat desain rumah ini sangat indah sekali, nyaman sekali. Itu awal kronologisnya seperti apa itu? Terinspirasi dari mana?
kebetulan di sini lahannya bukan tebing ya, jadi nggak bentuk hamparan lahan yang nggak layaknya biasa dibuat bangunan rumah. Jadi ini tebing ya hasilnya? Tebing di kalau ditumbuhi bambu kayak di mana bambu namanya bambu bombong kalau di kampung. Kalau di kampung bahasa bombong lah bombong gitu. Kayu. Nah, kebetulan saya ngelola air di sini dan dibuat ada dekat dengan sumber air. Makanya sekalian untuk menunggu air. Kebetulan saya itu mengelola air untuk warga masyarakat beberapa desa di wilayah Kabupaten. Jadi Papala ini adalah seorang pengusaha di bidang pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Kerja di desa ini lebihnya cuma sebagai drafter lah. Mungkin sering ikut dalam desain rumah tinggal, villa. Ya ada sedikit background pengalaman dari situ. Ada basic untuk membuat seperti ini ya. Ya betul, makanya itu dengan keterbatasan semua ini baik biaya segala macam, akhirnya kita kita ini dirintis dari awal tadi yang merupakan tebing yaitu di depan ya dalam paling ini sekitar 50 meter lah ini. Jadi luas seluruhnya itu 50 meter. 50 meteran lah. Nah, awalnya kita buat sebuah berontek untuk penampungan air. Awalnya sebuah berontek untuk penampungan air. Ya, cuma ya kita berpikirlah lebih baik kita bermanfaatkan untuk tempat tinggal. Ya, jadi dari itu. Dari dasar itu untuk pemantauan, pengawasan dan sebagainya, penjagaan, jadi dibuatlah rumah untuk rumah tinggal. Untuk memudahkan pemantauan. Rumah tinggal dan memang kita juga keluarga kecil ya, cuma kita ada anak 3 dengan ini jadi cuma 4 orang 5 orang lah. Orang yang tinggal di sini. Ya kita step ini kita desain dengan desain yang menurut yang penting pantas untuk diri sendiri lah. Betul. Tapi dengan material walaupun mendesain untuk manfaat diri sendiri, ini bagus loh ya para pemirsa, buat kita menjadi inspirasi masyarakat. Jadi pengen tahu ini berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu. Karena sekarang ini membangun rumah ini banyak dari kita ini yang kaget gitu, karena cukup memerlukan biaya yang besar. Untuk biaya mungkin kita nggak tahu berapa karena kita nggak pernah beli material yang ya sekaligus kita kayak ini aja kebutuhan. Bahkan kebanyakan material yang kita gunakan terutama untuk interior itu material recycle lah, bekas-bekas. Oh jadi bekas, jadi barang-barang bekas dipergunakan, sebaiknya dimanfaatkan. Tapi kelihatannya ini kayak mahal gitu. Ya mungkin cara ini aja cara menatanya pemanfaatan material untuk sesuai kebutuhannya. Ya untuk interior lah seperti plafon kita juga barang bekas, itu ada kayu-kayu palet terutama untuk lantai juga semua. Ini kan 3 lantai semuanya, jadi lantai 1, 2, 3 itu semua lantainya pakai kayu palet. Pabrik di sini kan kebetulan ada pabrik sepatu ya yang bahan-bahannya yang memang kita yang bukan berarti kita cuma ngambil juga jadi beli, cuma ya namanya barang bekas jadi murah. Tapi kita mungkin cara mengelolanya barang-barang bekas. Jadi Bapak Pala dengan barang-barang bekas dipabrikan, dibeli dengan jumlah yang murah, tapi didesain lagi dengan ide Bapak Pala ini sampai seperti ini gitu. Iya. Seperti pemanfaatan tangga gitu kan, dengan lahan yang sempit seperti ini kita seolah-olah di areal yang luas, kesannya luas, padahal ini dengan ukuran dengan sampai dari mulai ke teras sampai belakang itu cuma 8 meter, lebar 6 meter. 6 meter. Nah, jadi ya kesannya mungkin dari mulai kita masuk ke teras, kita dengan kondisi emang belum beres, dengan memanfaatkan batu-batu yang mungkin mudah didapat di
apalagi di pasaran yang jual beli. Tapi kalau kita misalnya rajin juga itu mudah seperti batu ada. Soalnya kalau kita orang-orang yang biasa ini mah batu template, terus batu-batu yang kayak dari sungai gitu, kita manfaatin untuk lantai seperti untuk di dalam kita lantai kayu. Terus material-material furniture apalagi kita nggak sama sekali nggak beli. Ada bekas-bekas tebangan pohon kita ini untuk meja. Oh, jadi bekas-bekas tebangan pohon kita ambil, kita dibuatkan ya. Kita manfaatin untuk buat meja. Kalau di luar kan pemanfaatannya juga cukup, pembuatannya juga cukup sederhana. Pembuatan meja kita cuma menggunakan lem tanpa ada misalnya bahan material ya ini seperti yang orang-orang pada pakai untuk lantai kan pakai lantai parket. Ini kan cuma kayu-kayu bekas, makanya mungkin dari dimensi ukuran juga ya apa adanya gitu. Jadi kita untuk dinding juga sebagian ada dari kayu, terus untuk tangga gitu semua ini terbuat dari kayu ya. Kayu bekas gitu kan. Untuk lampu juga kita gantungannya nggak kayak pakai lampu kristal segala macam. Kita membuatkan tambang bekas, terus toples tua lah, toples yang kayak zaman dulu. Lampu, terus seperti ini ya untuk interior tangga juga besi bekas, terus kita diisi dengan kayu bekas dari tempat orang-orang yang buat kusen lah. Terus ini berapa 3 lantai ya? 3 lantai itu tahanannya seperti apa ya? Kalau untuk konstruksi lah sipil ya saya mungkin ya untuk ini saya bisa paling sedikit banyak bisa menghitung. Insya Allah lah untuk sipil, konstruksi sipilnya ya mungkin lebih dari ini satu kan tadi ada kelenteng, otomatis mungkin lebih dari pancang lah kalau kata orang sipil ya. Jadi fondasinya cukup ini selain ada beberapa yang pakai cakar ayam, ada juga yang lebih sekitar 4 meteran kalau untuk berontengnya. Jadi kalau untuk beban 3 lantai dengan volume bangunan segini ya insya Allah ya inilah, karena dengan atap baja ringan, gentengnya juga genteng yang biasa kita pakai ada spandek yang pakai pasir yang cukup ringan kan untuk beban sipil konstruksinya. Jadi pada dasarnya pembuatan rumah itu enggak kalau ini cuma lamanya itu karena tadi kita udah beli material yang memang udah ready di material di toko-toko bangunan. Jadi hanya bisa menambahkan sedikit ya. Semuanya termasuk kita buat kitchen set juga sendiri. Set ya tadi dapur. Set di dapur, terus ada sedikit minibar juga itu barang-barang bekas. Mungkin finishing ada batu-batu alam, kamar mandi, sama juga batu-batu yang sangat mudah kita temukan. Ya baik. Apa harapan atau pesan Bapak Pala kepada masyarakat? Karena kan Bapak Pala ini menggunakan sisa-sisa atau bekas-bekas barang-barang untuk material rumah ini ya. Untuk pesannya kepada masyarakat bagi yang sedikit minim dana ya untuk pembuatan rumah, membangun rumah gitu, sehingga para pemirsa bisa optimis ya untuk membuat rumah dengan kenyamanan dan keleluasaan bagi keluarga. Saya sih prinsipnya buat rumah itu kita jangan terini dengan namanya biaya sekian karena emang kalau kita ngikutin teknologi sekarang kemajuan zaman sekarang kita kalau menurut golongan saya lah taraf hidup dengan pendapatan yang terbatas gitu untuk mengejar kemajuan itu nggak bakal ini ada materi nyampe lagi. Makanya kita gimana caranya pintar-pintarnya memanage material gitu ya kan. Dengan sekarang kalau kita terpaku semeter sekian juta sekian itu kalau itu nggak bakal nyampe. Terus Pak Pala, kalau ada masyarakat penonton kita nih yang meminta bantuan jasa Pak Pala bisa? Ya bisa aja, bukan ya sebagai karena ya kita sharing mungkin kita sharing, kita berbagi ini dan saya mungkin bukan cuma ini aja karena
mengimplementasikan bahwa dari ini itu kita enggak terjun dengan biaya yang besar, berarti kita gimana cara memanage keuangan satu, mungkin kalau namanya rumah konstruksinya seperti apa, sipilnya kekuatan kesananya, kita untuk selain ini juga kan kita harus sesuaikan satu dari budget, kedua kondisi kebutuhan kita gitu. Jangan sampai peruntukan ruang juga ya percuma kalau nggak digunakan. Baik para pemirsa, itulah penjelasan dari Bapak Pala yang mendesain merubah tanah yang tebing, yang sempit hanya ukuran 50 meter, ya kurang lebih 50 meter, menjadi rumah yang nyaman seperti luas bangunan 150 meter. Bagi yang membutuhkan inspirasi atau jasa dari Bapak Pala, bisa nanti hubungi beliau dengan nomor beliau, sharing, beliau pun akan membantu dengan disesuaikan pemirsa budget dan sesuai kebutuhannya. Itulah wawancara tentang inspirasi rumah, ya, merubah tanah yang sempit menjadi rumah bangunan yang sangat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.